warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adriansa dari SDN PKH Kabupaten Konawe Kepulauan. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di tempat ini. Terima kasih telah hadir dan menempati waktu yang tepat. Sebelum kita masuk belajar hari ini, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, Bapak Ibu bagaimana? Sehat? Sehat. Oke. Nah, sebelum kita masuk materi ini, yang lalu kita telah mempelajari tentang pengelolaan keuangan keluarga. Jadi, Bapak Ibu sudah pasti mengetahui apa itu pengelolaan keuangan keluarga. Yang utama bagaimana pendapatan dan pengeluaran kita itu seimbang. Adapun sisa dari pendapatan kita bisa kita tabung. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menabung dan meminjam. Di materi ini tujuan pembelajarannya yaitu 1. Mampu merencanakan pinjaman dengan matang. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam yang sesuai kebutuhan. 3. Menyadari menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berhutang kembali. 4. Mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menabung dan meminjam. Oke, nah sekarang yang pertama adalah menabung. Mengapa kita harus menabung? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana harus kita menabung? Sebelum kita menabung, kita harus membuat rancangan. Artinya rancangan ini sehingga tujuan utama untuk menabung itu bisa tercapai. Contoh, kita akan merencanakan menabung demi kepentingan anak. Misalkan kita sudah ketahui bahwa ada pangkal di sekolahnya. Contoh, kita bisa mengetahui bahwa setiap bulan atau tahun anak-anak kita kemungkinan ada yang bisa dia bayar di sekolah. Contoh ya, misalkan kita sudah mengetahui ini merencanakan menabung. Misalkan kita ketahui bahwa setiap 2 tahun anak kita akan membayar sebanyak Rp2.400.000. Nah sekarang sila kita bisa menentukan berapa yang kita akan menabung demi mencapai tujuan atau jumlah yang kita targetkan. Nah sekarang ketika kita tahu jumlah target kita yang untuk kita tabung, kita bisa menghitung bahwa berapa yang kita akan tabung, misalkan per bulan atau per hari. Nah sekarang di sini di poster bisa dijelaskan bahwa jumlah tabungan per hari itu ada di sekitaran Rp3.300. Jadi ketika dikali 24 bulan dia bisa mencapai Rp2.400.000. Jadi sasaran utama atau tujuan kita untuk menabung itu bisa tercapai. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Nah, oke, terima kasih. Nah, di sini juga untuk menabung ada tips-tipsnya. Semoga untuk kita bisa sukses. Yang pertama, menabung penting untuk berjaga-jaga untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, selain tadi anak sekolah kita, misalkan kita sakit atau ada kebutuhan yang lain, itu adalah salah satu fungsi dari menabung. Kedua, menabung tidak harus dalam jumlah banyak, asalkan disiplin. Contoh, misalkan penghasilan suami sekian, kemudian kita bisa hitungkan bahwa pengeluaran kita sekian, bisa kita sisihkan untuk menabung. Bapak Ibu, menabung itu tidak perlu banyak, biar sedikit asal disiplin. Nah, kemudian buat rencana yang tadi yang saya maksud ya. Kemudian menabung harus disisihkan lebih awal. Contoh, suami ibu punya berpendapatan
sekian. Jangan menabung ketika sudah sedikit uang, tidak, bukannya begitu. Menabung ketika misalkan suami ibu sudah gajian, itu ya, itu yang dia maksud. Nah itu ya. Nah sekarang bagaimana kita menentukan tempat kita menabung? Nah di sini di poster sudah dijelaskan bahwa ada beberapa tempat untuk menabung. Yang pertama, celengan, rumah celengan, sekolah anak, arisan, kelompok PKK, koperasi, dan bank pasar. Ini adalah contoh-contoh atau tempat-tempat menabungnya. Nah di sini ada checklist dan kali ya. Sekilas kita melihat tempat menabung yang bagus, kita bisa simpulkan bahwa tempat menabung yang bagus itu adalah koperasi. Kenapa? Pertama, lokasinya bisa dijangkau, setorannya harus rutin, kemudian bisa dia ambil sewaktu-waktu. Contohnya, kenapa? Misalkan kita ada kebutuhan kita yang mendesak, bisa kita ambil ya. Nah, kemudian ada biaya administrasi, mendapatkan bunga ya, itu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang menabung, kita belajar lagi meminjam. Bagaimana meminjam yang bagus? Kita merencanakan lagi. Di sini kita melihat poster ini bahwa sebelum meminjam kita harus merencanakan. Artinya begini, untuk apa kita meminjam, ya? Jangan kita meminjam uang untuk keinginan, jangan ya, karena itu bukan faktor utama kecuali kebutuhan. Nah, untuk merencanakan sebelum meminjam, kita harus mengetahui untuk apa kita meminjam. Ya, usahakan kita meminjam itu untuk kebutuhan ya, bukan keinginan. Nah sekarang, kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Artinya ketika Bapak Ibu berpikir bahwa ada tempat lain untuk mendapatkan uang sebelum berhutang, itu jangan ya. Maksudnya begini, jangan berhutang dulu sebelum mendapatkan cara yang lain. Nah sekarang kita harus tahu berapa besar pinjaman kita. Kenapa? Karena kita harus tahu berapa pengembalian kita, itu ya. Nah, kemudian kemanakah kita dapat meminjam? Oke? Untuk di mana tempat kita meminjam, di sini di poster telah dijelaskan bahwa ada beberapa tempat meminjam kita ya. Yang pertama ada saudara, kemudian rentenir, kelompok simpan pinjam, koperasi, dan bank pasar. Nah, ketika kita melihat poster ini, yang paling bagus untuk kita meminjam yaitu saudara kerabat dekat, karena pertimbangannya prosesnya cepat, kemudian perlu jaminannya tidak ada, kemudian ada batas maksimal pinjamannya ya, tapi tergantung komunikasi kita antara teman kita, tempat meminjam kita. Kemudian bunganya itu kalau tempat kita meminjam, kalau kerabat pasti rendah ya. Nah itu. Kemudian periodenya itu bisa disesuaikan. Sekarang Bapak Ibu ada pertanyaannya terkait materi ini? Oke. Saya kira sebelum saya tutupi untuk materi ini, bahwa Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa menabung itu adalah untuk kepentingan kita atau menjaga-jaga keperluan kita ya. Kemudian kalau meminjam, seharusnya kita melihat tempat meminjam kita ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Dan sebelum saya akhiri, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Selesai. Oke, minggu depan kita akan lanjut. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.